Beberapa hari yang lalu saya mengunjungi seorang yang sudah tua. Usianya sudah 90 tahun lebih. Dia termasuk adalah orang yang menginspirasi saya untuk membuat video ini. Jadi beliau agak berubah sedikit dari sekitar 5-10 tahun lalu yang saya kenal. Dulu beliau ini seorang yang rajin ya, bisa dibilang pengusaha begitu, atau pedagang begitu ya. Rajin sekali, bangun pagi, ya bisa dibilang kerja keras ya. Nah, tanpa saya sadari begitu ya, waktu beberapa hari yang setelah saya kunjungi, dia mengeluh. Dia mengeluh sesuatu kepada saya, mengatakan kalau dia mengaku dirinya sudah bekerja sudah lama, bekerja keras. Semua hasilnya sudah diberikan ke anak-anaknya. Tapi kok sekarang anak-anak tuh nggak yang peduli dengan saya gitu. Ini seperti ada yang kebuka gitu ya. Artinya gini, dulu waktu dia masih kerja aktif, mungkin dia sebenarnya lelah gitu ya. Lelah bekerja, dia mencoba melakukan itu supaya nanti anak-anak itu di usia tuanya ya memperhatikan dia, bilang begitu. Ya, ini kan hal yang wajar. Nah, artinya gini, saat ini kalau kita ingat-ingat nih, dalam diri kita ini ada seperti penjaga. Nah, saya bilanglah topeng sosial namanya ya. Kenapa saya tidak menyampaikan keluhan-keluhan saya pada orang-orang dekat saya, pada anak-anak saya misalnya, pada istri saya atau orang-orang dekat saya. Mungkin karena saya menjaga image saya, ya, dan saya menyembunyikan kelelahan yang ada dalam diri saya. Bisa jadi saya lelah, capek gitu, atau sebenarnya saya nggak terlalu nyaman dengan pekerjaan, tapi karena saya ingin mendapat suatu pengakuan atau penghargaan dari keluarga saya, ya udah saya sembunyikan aja itu. Nah, barangkali saat kita masih muda ini, masih kuat, kita masih mampu pegang topeng, banyak nih topeng-topeng kita ini, ya belum kelihatan. Masih mampulah kita untuk tidak terlihat mengeluh, terlihat payah, capek, tidak terlihat. Kita terlihat kuat, terlihat bahagia, terlihat senyum gitu ya. Nah, supaya kita terlihat baik. Nah, jadi topeng-topeng sosial ini kadang-kadang kita sengaja buat. Karena jaim. Jadi kalau dalam ilmu yang saya sering bilang di perusahaan itu namanya hard skill. Ya, ilmu mengatur pikiran dan tampilan. Cara tersenyum, cara duduk, cara jalan, cara makan dilatih banget. Karena ini terlihat di luar, di hard banget ya. Ada sesuatu topeng yang kita buat, kita bangun, sama kayak saya make up ini pakai baju bertopeng supaya tampil baik di depan kamera, tampil baik di depan orang banyak, maka saya harus bertopeng, kan begitu. Ini nggak salah ya. Tetapi ada suatu ruang dalam hati kita yang perlu dikenali, yang perlu kita pahami. Saat kita lelah, kita harus belajar mengakui itu. Kenapa? Karena dia sebenarnya ada tapi terabaikan di dalam. Jadi topeng sosial ini adalah sebuah topeng untuk menampilkan. Jadi untuk menampilkan diri kita di luar, tapi tolong jangan abaikan yang di dalam. Oke, kerja sekarang, jaga image gitu ya. Coba deh di malam hari atau mungkin saat Anda mulai istirahat capek, perhatikan yang capek di dalam, beri juga dia ruangan. Nah, biasanya topeng sosial itu akan kebuka nih saat yang jagain kita itu udah lelah banget. Nah, tua misalnya ya. Beda ini ya, anak-anak, dewasa, tua. Kadang-kadang kan orang tua itu kembali seperti anak-anak. Kan ada yang bilang gitu ya. Jadi pada saat dia anak-anak, dia kan ceria apa adanya. Kalau dia mengeluh, dia akan mengeluh ya. Ini anak-anak yang normal ya. Ada anak-anak yang memang sudah jaga image. Ada beberapa anak-anak saya lihat. Tapi normalnya anak-anak kalau dia kesel ya dia bilang kesel. Dia sedih, dia nangis. Dia marah, dia akan ngambek gitu ya. Nah, begitu mulai memasuki remaja, dewasa, itu mulai tertutup hilang. Ya, padahal masih ada keluhan nih. Dia akan menjaga supaya tidak terlihat lemah, tidak terlihat buruk, tidak terlihat marah-marah. Nanti dia pergi ke tempat di mana dia enak marah, di sana dia marah-marah. Ya, di rumah terlihat lemah, terlihat marah-marah ya. Di tempat umum dia terlihat kuat. Ya, atau yang beberapa orang yang tidak sadar nih masih jaga, di rumah masih kuat. Tapi ruang sendiri mungkin punya ruang menangis. Saya masih punya ruangan menangis saat saya sendiri. Saya tidak mau menunjukkan itu di depan anak saya tidak menunjukkan itu di depan pasangan saya, maka saya menangis sendiri. Ya nggak apa-apa, yang minimal ada ruang bagi saya untuk mengakui ruang lelah atau ruang sedih saya. Ya, saat terapi nih, saya terapi orang. Kesedihan orang itu saya tangkap masuk ke dalam ruang hati saya.
Apalagi kalau sehari misalnya lebih dari 2 klien yang saya tangani, maka saya belum sempat untuk lepas, tertumpuk-tumpuk, maka malamnya saya akan usahakan untuk merilis itu. Ya, kalau seminggu numpuk, udah kadang numpuk nih, saya nggak sadari ada banyak tumpukan. Nah, kalau Anda sebagai seorang atasan di perusahaan, Anda seorang pengusaha yang punya banyak karyawan, barangkali ruang-ruang itu juga Anda miliki, cuman Anda tidak mungkin menunjukkan itu. Nah, Anda perlu membuat ruang curhat misalnya. Ya, banyak orang ke tempat saya itu untuk curhat itu, hanya curhat, mengurai apa sih yang sebenarnya terjadi. Karena itu penting ya, supaya Anda tidak mengendapkannya sendiri. Anggaplah TPA gitu ya, saya ini kayak TPA gitu, orang buang unek-uneknya supaya topeng sosialnya itu tidak ada lagi di depan saya. Ya, walau mungkin sebenarnya tidak 100% kebuka ya, tentu ada beberapa hal yang tidak bisa ya ungkap di depan saya juga ya. Nah, jadi kalau Anda punya banyak topeng sosial, yang bahaya itu kalau Anda tidak sadar kalau itu sebuah topeng sosial. Karena itu akan menyakiti diri Anda, membuat Anda lelah, membuat Anda terlihat bahagia tapi Anda tidak bahagia sebenarnya di dalam. Mari buka diri Anda, jangan disiksa terlalu banyak topeng, akan makin tebal, makin berat, Anda akan sakit karena itu ya. Nah, semoga video ini memberi Anda inspirasi untuk membuka topeng. Sampai jumpa di video selanjutnya.